Oleh sebab itu ibu-ibu, ya toh, pokoknya saya berpesan masalah COVID ini gitu kita bijaksana, jangan sampai gitu kita barangkali bahasa kita sembrono gitu. Kenapa? Karena ini di situ juga ada para ulama. Oleh sebab itu yang penting ikhtiar selebihnya niku sendiri pasrah mawon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takutnya melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki sing salah. Kalau kita sampai Bapak Ibu kita takut kepada Allah akhirnya jadi kalah, niki yang bahaya. Maka dengan kita sama-sama bermunajat berdoa mudah-mudahan lekas hilang, jenengan sehat, kembali normal seperti semula, semua kegiatan bisa berjalan. Karena di SP8 ibu-ibu mulai dari bulan Agustus ini semuanya berhenti. Berhenti, yasinan berhenti. Rutinan saya saja hampir berhenti, tapi rombongan Mbah Haji bilang dengan saya, Ustaz kita nggak usah pakai mic aja lah, yang penting kita istiqomah, ayo. Jadi saya habis maghrib rutin pokoknya. Artinya tidak melihat coronanya. Kenapa? Yang penting jaga jarak. Ini yang Mbah Haji ya Allah jaga jarak. Yang penting kan bumik orang di rumah itu kok oke. Oh ya wis. Karena semuanya hampir semuanya kemudian libur. Maka saya kemarin juga sampaikan, nggak apa-apa Pak, pemerintah menyatakan libur. Tapi saya kadang berharap dengan pemerintah sok nek wis libur begitu boleh dimulai lagi. Harusnya yo nyengkuyung. Ayo wis dimulai. Kadang enggak libur barang payah mulai sakarepmu hari sing tobat. Gimana Pak? Mohon maaf, membuat majelis pengajian itu tidak gampang, tapi kalau meliburkan gampang. Nah maksud saya harusnya ya pemerintah begitu hari ini meliburkan, besok begitu wayai masuk dianu Pak, dinono ya diopiak-opiak. Karena wong tuh Pak kalau sudah di rumah kok habis maghrib biasanya ngaji, habis itu disuruh libur, wis dulunya memaksa diri nafsunya untuk datang, sekarang disuruh libur nang omah nonton TV. Ini tanya SP8 buatan tamu yang gini. Buatan nonton ya? Begitu nonton TV lama-kelamaan gitu filmnya apik. Waduh. Begitu bulan depan wah sudah mulai, itu kegiatan boleh dimulai. Aduh, budget nonton TV. Nah itu Pak beratnya nih kita. Makanya saya berharap ibu-ibu itu kegiatan besok kalau sudah dimulai itu dan dimulai lagi apa? Itulah bekal kita untuk menghadapi kematian. Ye, Bapak Ibu, ye, sedikit sekilas berkaitan dengan yaitu peristiwa 1 Muharram. Kalau dalam tafsir Al-Munir Bapak Ibu kurang lebihnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah kurang lebih 10 tahun Bapak Ibu, mohon maaf, Rasulullah tidak mendapatkan pengikut kecuali kurang lebih hanya 70 orang. 10 tahun berdakwah di kota Mekah tidaklah bertambah kecuali hanya 70 orang Bapak Ibu. Niku setiap hari selalu saja Bapak Ibu diusik, bahkan yang saya pernah sampai menangis baca kitab niku ketika oleh orang-orang kafir Rasulullah dengan orang-orang iman diboikot selama 3 tahun di kota Mekah. Tidak sedikit Rasulullah makan dari rumput. Bayangkan Bapak Ibu, ketika orang iman dan Rasulullah Bapak Ibu diboikot, tidak bisa makan gandum, kurma dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika dia mau beli ke warung, kamu orang iman ya? Iya, kamu ikut beli ke Muhammad. Ya, kamu nggak boleh beli kamu. Wah, atuh nendi. Sama dengan kita itu, sama tetangganya kita dijutak. Waduh, bahaya itu. Akhirnya Bapak Ibu 3 tahun Rasulullah diboikot. Apa permintaan mereka? Tinggalkan Muhammad, tinggalkan Tuhan yang kamu sembah, kembali kepada Tuhan nenek moyang kita. Mereka tetap tidak mau Bapak.
Akhirnya apa Bapak Ibu? Berhentinya boikot itu bukan karena Rasulullah mengadakan perjanjian, tapi karena tiba-tiba Allah gerakkan hati di dalam orang kafir rasa kemanusiaan. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu banyak orang iman yang ikut Rasulullah pada saat itu badannya kurus, kering karena kekurangan makanan dan gizi. Apakah kemudian berhenti di situ? Tidak. Bahkan Bapak Ibu tiap sekali mereka ingin belajar ngaji dengan Rasulullah, menambah pemahaman agama, selalu saja Bapak Ibu mereka dihalangi. Bahkan tidak sedikit Rasulullah beserta orang-orang iman pada saat itu diancam, dibunuh, disakiti. Akhirnya Bapak Ibu Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, sedikit demi sedikit mereka disuruh pindah ke kota Yasrib, atau yang sekarang terkenal dengan kota Madinah. Orang Madinah nerima Bapak Ibu. Kenapa nerima? Karena ternyata orang Madinah Bapak Ibu, mereka di samping mereka adalah orang-orang pedalaman, mereka hanya taunya cocok tanam, tapi mereka mendengar cerita tentang Rasulullah, ajaran Rasulullah, mereka tidak menolak, tapi mereka belum beriman. Akhirnya ketika orang-orang iman ini pindah ke kota Madinah Bapak Ibu, maka oleh orang Madinah mereka diterima sambil dijagungi. Dijagungi apa? Ya kalau habis malam mungkin selesai dari kerja di ladang ngobrol gitu, enggak, sampai itu nabinya siapa? Muhammad. Ditanyalah berbagai macam. Akhirnya apa Bapak Ibu? Begitu orang iman sudah banyak pindah ke kota Madinah, orang Madinah sudah kenal Rasulullah dan ajarannya Bapak Ibu, maka mereka Bapak Ibu beriman dan bersyahadat masuk agama Islam, tapi belum bertemu dengan Rasulullah. Hingga suatu ketika terjadilah satu konspirasi antara orang-orang kafir kota Mekah untuk membunuh Nabi Muhammad. Akhirnya apa Bapak Ibu? Karena tinggal tersisa sedikit, maka Rasulullah lebih leluasa dalam mengadakan perjalanan. Akhirnya apa? Begitu malam di mana di saat Rasulullah akan dibunuh oleh orang kafir, maka Bapak Ibu ketika orang kafir sudah mengelilingi rumah Rasulullah, dengan izin Allah Bapak Ibu, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengambil pasir, kemudian dibacakan ayat. Ini dengan mau ayat ya berdoa. Ini Rasulullah maksudnya ya. Apa ayatnya? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Wis pokoke kuwi lah aku lali ayatnya. Ditiupkan Bapak Ibu, ditaburkan gitu ketika Rasulullah akan keluar. Biiznillah Bapak Ibu, orang kafir tidak melihat Bapak Ibu ketika Rasulullah keluar rumah. Maka begitu orang kafir masuk ke dalam rumah, didapatilah di tempat tidurnya Bapak Ibu ada seseorang yang berselimut. Nah ini Muhammad, kita buka, kita bunuh. Begitu dibuka ternyata bukan Rasulullah, tetapi Sayyidina Ali. Akhirnya wah Rasulullah sudah pergi meninggalkan kota Mekah. Akhirnya Bapak Ibu dikejarlah Bapak Ibu. Rasulullah diilhamkan oleh Allah pada saat itu, kalau kamu kepengen ke kota Madinah, ibarat Madinah itu sebelah selatan, kamu ke utara dulu untuk mengalihkan perhatian. Akhirnya Bapak Ibu mereka mencari Rasulullah dibagi dua. Ada yang langsung ke selatan, ada pula yang ke utara. Tetapi Bapak Ibu mereka tidak mendapati. Kenapa? Karena ini juga sudah siasat dari Allah. Akhirnya setelah seberapa hari kemudian Rasulullah ini dirasa aman, barulah Rasulullah Bapak Ibu melanjutkan perjalanan secara diam-diam ke kota Madinah, hingga sampai akhirnya Bapak Ibu Rasulullah sampai ke kota Madinah dalam keadaan selamat dan kemudian disambut oleh penduduk kota Madinah. Dari situlah Bapak Ibu kemudian oleh Sayyidina Umar kalau tidak salah, kemudian ditetapkan Bapak Ibu tahun baru Hijriah itu dimulai setelah peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini singkat mawon. Tapi apa hikmahnya? Bu,
Ternyata Bapak Ibu, semua bulan Islam itu mengandung sejarah. Bulan Maulid ada sejarahnya, bulan Rajab ada sejarahnya, bulan Ramadan ada sejarahnya, bulan Muharram semuanya penuh sejarah. Hingga akhirnya Bapak Ibu, kita dianjurkan dalam setiap bulan itu untuk mengenang sejarah bulan itu sendiri. Kalau hari ini Muharram, tahun baru Hijriah, paling tidak kita mengenal bagaimana Rasulullah membawa Islam Bapak Ibu. Kalau Rasulullah masih dakwah di kota Mekah Bapak Ibu, tidak akan berkembang. Kenapa? Karena orang Mekah itu kabilahnya sangat kuat-kuat. Mereka Bapak Ibu kalau sudah meyakini satu A, mereka tidak mau berubah. Berbeda dengan orang-orang Madinah, mereka masih bisa dibilang orang-orang yang tidak mengenal kabilah secara kuat. Sehingga mereka ketika mendapati ada ajaran baru, mereka tertarik, mereka ikuti. Itulah kehebatan. Akhirnya Bapak Ibu, kurang lebih Rasulullah Bapak Ibu di Madinah itu kurang lebih 2 tahun. Dalam sejarah Rasulullah sudah mendapatkan pengikut kurang lebih 1000 sampai 1500. 2 tahun di kota Madinah. Niki berkah dari kota Mekah perjuangan. Artinya apa Bapak Ibu? Rasulullah memulai perjuangan Islam hingga akhirnya melebarkan sayap hingga sampai ke penjuru negeri kita ini Bapak Ibu. Niki semua berawal dari peristiwa hijrah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hijrahnya Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita Bapak Ibu, hijrah kita ya nggak perlu. Tapi kalau saya pahami Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini mayoritas hijrah. Hijrah dari Jawa ke sini Bapak Ibu. Ya toh? Orang hijrah Bapak Ibu itu mesti sukses. Buktinya apa? Ketika Rasulullah pindah ke kota Madinah, orang Madinah bercocok tanam secara ilmu pengetahuan masih kurang. Akhirnya Bapak Ibu, orang Mekah karena dia ilmu pengetahuannya lebih hebat, maka kemudian orang Mekah mengajari orang Madinah, oh cara bertanam kurma yang bagus seperti ini. Akhirnya Bapak Ibu, orang Mekah, orang Madinah bersatu. Akhirnya Pak berhasil. Maka kata Rasulullah, orang-orang yang hijrah dalam Al-Quran dikatakan, orang-orang yang berhijrah dan mereka bersungguh-sungguh di jalanku, maka niscaya mereka akan aku berikan hasil atau kebahagiaan yang luar biasa. Nah, hijrahnya kita Bapak Ibu zaman sekarang adalah hijrah dari, mohon maaf, barangkali tahun yang lalu, tahun 1442 Hijriah, sholat 5 waktu bolong-bolong. Ya tahun 1443 ini kita sing bolong ditutup. Kalau tahun 1442 Hijriah kemarin Bapak Ibu, kita dengan suami kurang berbakti. Tahun 1443 Hijriah ya karo suami sing taat. Ya Bu nggih. Pokoke nek suami nesu jenengan meneng mawon. Suami arep ngomong apa jenengan diam saja gitu. Kalau ngomong sakarepmu gitu. Anak kewajiban istri niku berbakti Bu. Wae suami nesu rungokno. Karo siapkan air putih gitu, nek perlu kopi. Biasane rampung nesu ora butuh beda. Sing penting aja main tangan, nek main tangan jangan layu. Nek bermain omongan rungokke, gitu ngoten niku. Sing penting aja jawab. Mengko nek jawab malah rapi. Ayo pesen kula sama ibu-ibu tahun 1443 Hijriah tambah taat dengan suami. Begitu juga suami tambah sayang dengan istri dan anak. Kalau kemarin kita masih trader dengan anak kita, Bapak Ibu, tahun ini kita harus perhatikan anak-anak kita. Kenapa? Anak-anak merupakan tanggung jawab yang luar biasa. Karena Bapak Ibu, kita tidak tahu Bapak Ibu, tahun depan kita masih berjumpa dengan Muharram atau tidak. Tetangga saya hari ini tadi meninggal Bapak Ibu. Meninggalnya kemarin yaitu di rumah sakit Simpang Bukit.
istrinya Pak Agus Triwindu Yanto, mantan kepala desa SP8, itu meninggal dunia. Saya nggak sadar dan tidak percaya kalau meninggal dunia, Bapak. Kenapa? Karena hari Jumat itu saya masih ketemu. Lah kok meninggal hari ini hari Bapak? Meninggal hari Minggu sore. Saya nggak percaya. Oh, sembrono. Wong saya hari Jumat aja masih ketemu. Tenang, pasti nggak diumumke. Saya bilang kayak tenang kali ngomongnya rasul sembrono, mentang-mentang sekarang sedang corona terus pokok itu gampang kok mati itu. Wah, memang betul meninggal. Umurnya berapa, Pak? Masih 45 tahun. Pak Isen nonton itu? Lah ya sebulan dia meninggal. Kalau pinter saya meninggal, bisa tua-tua mawon lah. Jenengan pinter tak? Jenengan pinter tak? Alhamdulillah 40 dengan Allah. Ya, masih 38 tahun ya. Bisa non lah, nek aja kebohongan. Artinya Bapak Ibu, hari ini kalau jenengan ada yang 40, 50, 60, alhamdulillah. Kenapa? Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan tahun depan masih dipertemukan dengan Ramadan, dengan Muharram. Kenapa? Karena umur yang paling berkah itu umur panjang kan dia diikuti dengan amal soleh. Maka hijrahnya kita Bapak Ibu mulai malam ini kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyiapkan bekal dalam menghadapi kematian. Karena ternyata Bapak Ibu orang mati tidak harus sakit. Makanya saya tadi bilang hari Jumat saya masih ketemu, masuk rumah sakit berarti Jumat sore, Sabtu, lah kok Minggu meninggal. Makanya saya nggak percaya. Ternyata hanya berapa hari? Jumat, Sabtu, Minggu, 2 hari Bapak Ibu. 2 hari di rumah sakit meninggal. Sedangkan ada yang berminggu-minggu di rumah sakit balik sehat. Makanya kalau kadang yang gumun ya, orang mati kok gitu. Dia kok kalau kata orang Jawa mati kiwangun. Oleh sebab itu karena kematian kita tidak tahu kapan, di mana, umurnya berapa, itu sudah itu ketetapan Allah, rahasia Allah. Maka yang terpenting bukan mikirkan kapan kita mati, tetapi yang kita pikirkan adalah bekal menghadapi kematian. Bapak Ibu, mau mati itu sakit. Mohon maaf, sedikit saja saya bacakan sirah Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Bapak Ibu, malaikat Israel tidak berani mencabut nyawa Kanjeng Nabi. Loh nggih, kenapa nggak berani Pak? Nggak beraninya itu piye Pak yo? Nabi Muhammad itu kekasih Allah, gitu. Orang paling mulia, orang paling baik, neng harus dicabut nyawanya. Akhirnya kalau bahasa kita tarik dulu dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, gitu, gimana niki? Ya, apa tugasmu? Saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya jenengan. Tapi terserah jenengan, gitu. Oh, nek begitu, gitu, saya mau sholat sunat dulu. Begitu selesai sholat sunat, Bapak Ibu, gitu, dipanggillah putrinya untuk dipesankan beberapa wasiat. Wasiat yang disampaikan satu as-sholah, 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 an-nisa, an-nisa, an-nisa. Satu sholat, sholat, sholat. Nomor loro istri, istri, istri. Maksudnya apa? Wasiat Rasulullah itu Pak, istri itu merupakan amanah yang luar biasa. Kalau seorang suami kecintaan kepada istri lebih besar dibandingkan kecintaannya mengalahkan cintanya kepada Allah, maka kebanyakan suami akan maksiat demi memenuhi keinginan istri. Istrinya galuk emas, suaminya nggak mampu, ngambek, wah nek saling sayangnya karo bojo. Wah, akhirnya caranya yang penting oleh emas. Tapi kalau suaminya tadi sayangnya kepada Allah, kecintaan kepada Allah lebih besar, dia akan nasihati istrinya. Maka penting Bapak Ibu. Begitu sudah nasihat Bapak Ibu, malaikat Israel belum berani mencabut. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah mencabut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah, malaikat Israel nangis Bapak Ibu. Nangisnya apa? Nangisnya begitu kasihan melihat Rasulullah. Loh, bukankah orang iman tuh kalau meninggal dunia enak? Itu rak ceritanya jenengan enak. Itu rak kita ndelok wong mati nang film la ilaha illallah tuh. Soalnya jenengan ngalami. Ada 3 Bapak Ibu dalam tafsir Al-Munir.
Pisahnya roh dari badan itu lebih kuat dibandingkan dua baja yang dinas. Bayangkan Bapak, roh kita dengan jasad kita ini Bapak Ibu, lenyatu itu lebih kuat ketimbang dua baja yang dinas. Jangan ngelepas baja ini dipukul main-main. Makanya ketika malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah, beliau pun menangis. Kenapa? Karena nengok Rasulullah kesakitan. Luar biasa dahsyatnya orang sekarat kematian. Dua, sakitnya orang sekarat kematian Bapak Ibu, seperti orang hidup-hidup, mohon maaf, kemudian ditusuk yaitu dengan sebuah batang kayu. Di setiap batang kayu terdapat duri, ditusuk dari dubur hingga sampai ke ubun-ubun, ditarik hidup-hidup. Bayangkan itu sakitnya orang sekarat kematian. Makanya sampai Rasulullah berkata, kalau orang yang menjerit sekali kematian itu dilepaskan oleh Allah, niscaya mulai dari timur sampai barat semua yang bernyawa pasti akan mati. Maka Bapak Ibu, begitu dahsyatnya sekarat kematian, kita pun pasti akan mengalami. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menderita, maka penderitaan ketika menghadapi sekarat kematian adalah penghapus dari dosa bagi orang iman. Syaratnya iman. Yang kedua Bapak Ibu, sakitnya sekarat kematian bagi orang iman adalah untuk menebus siksa di neraka. Kalau memang dia Bapak Ibu dimasukkan ke dalam neraka sekian ribu tahun, maka ditebus oleh Allah sekian tahunnya, bahkan mungkin habis dengan penderitaan ketika sekarat kematian. Tapi syaratnya dia orang iman. Maka Bapak Ibu, tapi ingat, ternyata kubur itu lebih nikmat dibandingkan dunia ini. Makanya kita nggak perlu takut Bapak Ibu. Suatu saat kita musibah ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ternyata kubur itu lebih nikmat ketimbang kehidupan kita di dunia ini. Maka Bapak Ibu, orang-orang iman itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang mereka lama hidup di dunia. Maka Allah sayang Bapak Ibu kalau ada hambanya yang meninggal dunia usianya sudah tua, itu karena Allah sayang kepada dia. Kalau ternyata yang meninggal masih muda, Allah juga sayang kepada dia. Kenapa? Boleh jadi kalau umurnya tambah panjang, dia tambah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus husnudzon, ketika ada orang meninggal dunia berarti Allah sayang kepada dia. Nah, bagi orang iman, kubur itu adalah tempat idaman. Dunia ini Bapak Ibu penuh dengan fitnah penderitaan, tapi kalau dalam kubur penuh dengan kenikmatan. Apa kenikmatannya? Satu, sesungguhnya Bapak Ibu, kubur itu adalah hanya nama sebuah pintu. Maka tidak boleh seseorang masuk ke dalam pintu kubur kecuali memang orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kubur merupakan pintu rumah sangat mulia. Karena jenengan dia tahu suami tinggal, istri nggak boleh melok. Istri tinggal, suami nggak boleh melok. Kenapa? Karena yang mulia adalah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia masuk ke pintu kubur, ditutup, maka dia masuk ke alam barzah. Nah, apa alam barzah? Alam barzah itu Bapak Ibu bagi orang iman seluas mata memandang, senikmat
kenikmatan yang pernah dia bayangkan ketika di dunia, bahkan lebih daripada itu. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, orang di dalam kubur itu penuh dengan kenikmatan. Siapa mereka? Ketika hidup dia mengamalkan 5 perkara. Apa itu? Satu, Bapak Ibu, ketika seseorang masuk ke dalam alam kubur, maka kuburnya akan menjadi taman-taman surga penuh dengan kenikmatan. Ia akan dijaga oleh amal solihnya, karena ternyata Bapak Ibu, amal solih yang kita lakukan ini nanti akan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk makhluk. Jadi amal soleh yang kita lakukan ini Bapak Ibu akan diwujudkan dalam bentuk makhluk. Maka kadang ada kok amal soleh itu apa loh? Bentuknya kayak apa? Kalau kepengen tahu, jenengan mati dulu. Oke Pak? Syaratnya ribu ya Mas Ari. Amal soleh akan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk makhluk. Satu, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu dengan baik, maka dia nanti Bapak Ibu ketika di alam kubur, dia akan datang berubah menjelma menjadi makhluk yang akan menjaga di bagian kepala. Ketika malaikat datang untuk menyiksa dia Bapak Ibu dari arah kepala, maka sholat datang menyelamatkan dia sambil mengatakan, la sabila laka, tidak ada jalan bagimu untuk menyiksa si fulan. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia dia rajin sholat 5 waktu. Ini biasanya cah nom-nom ini sing udah kesek-kesek. Umum nih kok. Cah nom itu kesek banget nek sholat. Nek wong tua bahkan cah nom iki saking sembrono ke Bapak Ibu, alah eta taubat ki sesuk nek wis dadi mbah-mbah isih nom ngene iki, alah nyawa isih adoh. Sembrono itu kadang cah nom numpak motor gitu, knalpotnya di nopo? Di gelombang gitu, wong lara wong tua iki geteng-geteng gitu, dhek malah seneng gitu, rambut dipirang, ra sembodo itu sholat ditinggal. Nang SP 8. Nang SP 1 kene wong padha wae. Era niku. Ane kula pesen Mas, gitu, sak nakal-nakale sampean Mas, itu senakal-nakale sampean, gitu, sekurang ajare sampean, ojo tinggal ke sholat 5 waktu. Saya salut kadang kalau pas keluar itu Pak, gitu, saya salut dengan anak-anak itu, mohon maaf, gitu. Dia itu memang mungkin bahasa kita ranakan, gitu. Apa celananya dirobek-robek, tapi begitu duhuran, kalau duhuran nganggo topi diwalik, ya malah duhuran. Ini kalau secara hukum syariat fikih kan nek jane rasane ya Pak ya. Kenapa? Karena sing disuwek-suwek itu kan kene Pak, di atas lutut. Jenenge canom ya toh, terus nganggo anting. Nek aku yang ngomong wis apik iki to. Wis apik bangane sing ora nggo anting ra salat aku ya ngene to. Walung iki nggo anting, katoke napa? Disuwek-suwek, boleh salat. Yo angkat tangan, yo barangkung niku yo angkat tangan wis apik gitu. Kenapa? Karena ternyata itu inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kekuatan sholat akan mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Maksudku loh Mas, sing nom-nom, aku terus terang iki canom Mas biasanya keset. Nembung nang kene lho, maksud kula ngeten Mas, gitu. Saelek-eleke kita nek sholat tetap dijaga, suatu saat akan ada remnya. Yang ngerem apa? Kekuatan sholat itu tadi. Lah nek wis tuwa saya. Ya kenapa? Semakin tua Bapak Ibu, hidup niki arep ngompo to nek rakaat karo Gusti Allah. Kadang Bapak Ibu apa jenengan ra jemu tangi turu, mangan, ngasah pat, ngasah egreh,
Kita naik ladang, balik, kita mangan, turu, sore kita nonton, sok balik mana? Apa enggak jemu kita hidup seperti itu terus? Coba sesekali Bapak Ibu, kita tinggalkan kehidupan dunia. Bukan kita tinggalkan semuanya, sesekali kita tinggalkan. Coba kita mencari manisnya munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nek jenengan kepengin selamat, penuh kenikmatan di dalam kubur, yang pertama Pak, Bu, Mas, jaga sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua Bapak Ibu, jaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Terkhusus Ramadan, nek poso sunah tak kancani. Saya alhamdulillah termasuk orang yang paling keset poso sunah. Ya ini nek jane rahasia. Tapi karena kalau jenengan kula jujur, saya kalau puasa sunnah itu Bapak Ibu paling tidak kuat. Kenapa? Jam 10 aja pokoknya bingung golek wedang. Jam 10 itu ya toh. Kok nek wis minum selesai, memang sampai sore nggak minum nggak makan kuat. Tapi jam 10 itu ujiannya berat. Tapi pesan saya, Ramadan jangan ditinggalkan. Terkhusus ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu ada masa istirahat ketika Ramadan. Nah terkadang ditunda-tunda, tidak di sahur-sahur. Akhirnya masuk Ramadan berikutnya. Hati-hati ibu, Ramadan dijaga dengan baik puasa. Apa faedahnya puasa? Amal ibadah puasa yang kita lakukan semasa hidup akan diwujudkan oleh Allah dalam sebuah makhluk Bapak Ibu. Dia akan menghalau, menghadang malaikat yang datang untuk menyiksa kita dari sebelah depan kita. Ketika malaikat datang akan menyiksa kita Bapak Ibu, maka ibadah puasa kita datang menghalau dalam bentuk makhluk. Apa kata malaikat makhluk ini tadi? La sabila laka, tidak ada jalan bagimu untuk menyiksa si fulan. Kenapa? Aku adalah amal ibadah puasanya yang dia lakukan ketika di dunia. Lalu kemudian Bapak Ibu, datang lagi malaikat dari sebelah kanan. Ia akan menyiksa kita ketika di dalam kubur. Maka datanglah Bapak Ibu pahala daripada sedekahnya. Ketika dia mau datang dari sebelah kiri Bapak Ibu, malaikat yang akan menyiksa, datang pula makhluk dari sebelah kiri dari pahala sedekah yang ia lakukan. Maka Bapak Ibu, kita jadi orang jangan pelit, perbanyak sedekah. Kita Bapak Ibu, kita di dunia ini sawit ditumbuhkan oleh Allah, karet ditumbuhkan oleh Allah. Begitu dideres kemudian dia keluar getahnya, sawit jenengan sawang, tiba-tiba besok ya metu bae. Niku nek Allah berkehendak kabeh mati jenengan mangan apa? Duh, kata Allah kun fayakun, rasa dadak tunggu suwe. Nggih mboten? Tapi buktinya sampai hari ini jenengan seneng datang delok sawite, wah, betul wabi-wabi, kadang kita lupa Bapak Ibu. Apa kata Allah? Aku ciptakan dunia beserta isinya adalah untuk manusia. Karena aku tahu manusia tidak akan istiqomah ibadah kepadaku, dia tidak akan mampu menegakkan tulang punggungnya tanpa dia makan rizki dariku. Maka aku berikan dia karunia nikmat supaya dia istiqomah ibadah. Nah saat ini beda Bapak Ibu. Dulu di tempat saya Bapak Ibu, mohon maaf, kalau datang tran pertama saya masih ingat ketika kecil, orang berbondong-bondong ke masjid Bapak Ibu. 5 waktu pada lampunya pakai lampu apa? Sentil. Terus terang Ibu. Begitu beranjak mulai ada panen padi dulu, kumpulan uang beli lampu sing dipomponi apa? Petroma wah seneng tenan gitu. Saya ngaji semangat dulu. Kenapa? Semakin padang. Dulu orang ngaji ngoten niku anak kita kebak musola gitu. Ternyata di pojok sana sing sepuh donga. Donga ternyata Pak, tidak lain tidak bukan siji napa? Murah rezeki. Begitu akhirnya Allah izinkan karet SRDP mulai gitu berhasil. Kemudian masuklah PT Sawit Bapak Ibu, akhirnya orang SP8 udah sukses, udah makmur, masjidnya saiki sepi.
Demi Allah, fakta. Walaupun kula keluar ngoten niku apa kata alah ceribis men kae ngoten kan Pak Hedo. Wah, aku ya ora ngurus ya. Tugasku eta ngelingke. Bu nek nang kene nggih mesti semakin mundur gitu. Barisannya semakin mundur berarti semakin banyak. Ini bukti bahwa ternyata kita terfitnah dengan harta. Artinya apa Bu? Jangan punya rizki niku sesungguhnya nikmat dari Allah, tinggu sanggung ibadah. Kalau jangan punya duit perbanyak sedekah, ojo pelit. Tunaikan haknya 2,5%, zakat malnya tunaikan. Jadi zakat mal jalan boten Pak Bu? Jalan ya? Jalan, alhamdulillah SP8 jalan Pak. Blok A saja Pak, enggak S1 SP ini. Cuma blok saya kemarin dapat 89 juta Pak. Blok saya saja itu Pak, blok A itu. Alhamdulillah Pak, gitu. Diberdayakan zakat mal di blok A saya itu Pak. Setiap fakir miskin yang berhak mendapatkan dibantu sepasang kambing plus rumahnya. Alhamdulillah ini tambah lagi karena ada sisa, jadi orang 11 tahun ini dapat. Ini sudah ada lagi daftar besok, gitu, diberdayakan. Dengan ketentuan hari ini kamu dapat, tahun besok kamu wajib sedekah. Wajib Pak. Ada surat pernyataannya. Terserah, tidak ditentukan sedekah 10.000 monggo, 20.000 monggo kepada ngambil. Tahun depannya Pak berhasil, wajib zakat mal. Jadi ngambil tiap hari sekarang Pak, tiap bulan kontrol pedus. Nah, wedus itu gimana? Gitu, niku. Apakah harus wedus? Enggak. Ditanya Pak, kamu punya keahlian apa? Saya kepingin ternak lele, dibantu peletnya, gitu, kemudian bibitnya, kemudian ketika dijual nanti ikut dipasarkan oleh ngamil. Insya Allah 6 tahun program kami Pak, kalau ada orang miskin baru, itu gitu pemberdayaan dari zakat mal. Makanya yo mulia hidupnya Pak. Maaf niki cerita sing apik jenengan cocok nggih monggo ora ya ora apa-apa Pak. Tapi faktanya Pak gitu, orang yang sedekah niku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo Bu, Nabi Sulaiman mengatakan ketika Nabi Sulaiman Bapak Ibu ditundukkan angin, ditundukkan jin, ditundukkan segala macam kekuasaan Bapak Ibu, ditanya Nabi Sulaiman, Sulaiman, bagaimana engkau menyikapi tentang nikmat yang Allah berikan? Jawab Nabi Sulaiman hanya begini, hadza min fadli rabbi liyabluwani am ashkuru am akfuru. Ini semua adalah anugerah dari Tuhanku, bukan karena usahaku, bukan semata-mata karena pekerjaanku, bukan semata-mata karena usahaku, tapi ini semata-mata anugerah dari Allah. Tetapi sesungguhnya Allah menguji aku, apakah dengan nikmat ini aku syukur atau kufur. Yang satu ini secara ekonomi insyaallah pun makmur semua, atau niku. Amin. Makanya Bu, jenengan perbanyak membangun rumah akhirat dengan sedekah. Ada yayasan gitu pendidikan santuni, ada yatim piatu santuni, ada pembangunan masjid musola dibantu. Kalau di tempat saya ada namanya Mbah Haji Kianto itu lomo Pak. Saya buat bangun madrasah itu Pak Bu, mulai dari nol, hari ini punya saldo 42 juta. Termasuk beliau tuh donatur paling hebat. Bulan Juni kemarin ngasih 10 juta. Ustaz saya titip setengah meter untuk tanah. Lenggowo ngomong nang jero gaji ini. Begitu dibuka tak hitung 10 juta. Kok setengah meter gaji? Wis derek. Wah, ini wah mulia memang. Tahun kemarin saya mau beli tanah sawit, saya titip Pak Ustaz berapa semeter? Begitu dibuka 15 juta. Wah, neng ngono terus aku ya mulia memang. Dan nyatanya tidak jatuh miskin Pak. Sampai hari ini tidak miskin. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang sedekah, barang siapa yang berzakat, menunaikan kewajibannya, maka akan aku jaga hartanya, akan aku lipat gandakan balasannya. Nenek jenengan wong sedekah 10.000 kok ngarep-arep balenane. Alah 10.000 tiap hari. 1 juta. Itu balik mantap. 4. Ketika Bapak
Kemudian Bapak Ibu, malaikat yang akan menyiksa kita mulai dari atas sudah dijaga, depan dijaga, belakang dijaga, semua dijaga. Dia tidak kehabisan akal. Maka malaikat ini menyiksa kita, gitu Bapak Ibu. Maka datanglah amal soleh yang ia lakukan ketika di dunia. Bentuknya semua kebaikan yang ia lakukan ketika di dunia. Jadi ketika kita melakukan kebaikan di dunia Bapak Ibu, sekecil apapun itu akan diwujudkan oleh Allah sebuah makhluk yang nanti akan menghalau malaikat yang akan menyiksa kita. Terakhir Bapak Ibu, gitu, ketika dia dalam keadaan sedih dan susah di dalam kubur, maka datang seseorang berpakaian putih, kemudian dia menyikap kinopo, memeluk sambil membisikkan di telinganya apa? La tahzan wa la takhaf. Wahai fulan, jangan engkau sedih, jangan engkau susah. Apa yang engkau butuhkan akan aku siapkan. Lalu dia bertanya, saya tidak kenal engkau, siapakah engkau? Aku adalah bacaan Al-Quran satu huruf yang engkau baca ketika di dunia. Hari ini aku diperintahkan oleh Allah untuk menjagamu sebagaimana engkau menjaga aku dulu ketika di dunia. Masya Allah. Kalau satu huruf begitu Bapak Ibu, jenengan sehari semalam baca Quran berapa ayat? Tuh, sehari semalam, saya nggak tanya surat lagi. Kira-kira jenengan sehari semalam berapa ayat? Saya. Oke lah, nggak usah mau choice. Buka Quran sehari semalam berapa kali Bu? Oke lah, yes. Orang buka apa? Delok Quran sehari semalam kan kira Bu? Ustaz Iqbal. Buka HP. Arep turu lo nyanding HP. Buka Quran. Saya terenyuh dengan kalimat seorang itu sabotase. Sabotase gitu. Bermain ke pantaran dan. Oh. Ya wis lang 5 menit lagi Bu. Oh ditunggu mau 5 menit. Ini jam setengah 9 lebih 10. Nanti jam 9 kurang seperempat keluar tutup ya. Kalau baleni Bu, saya terunyuh seorang kiai mengatakan, kalau kamu tidak bisa baca Al-Quran, kalau kamu barangkali tidak bisa membaca surat-surat sekalipun itu surat pendek, tapi karena kamu kecintaan kamu terhadap Al-Quran, maka minimal jangan pernah dalam satu hari satu malam tidak kau pandangi kitab sucimu, tidak kau pandangi Al-Quran, seraya kau mintalah kepada Allah di depan Al-Quran, ya Allah, Al-Quran adalah kalamullah, nasihatmu ya Allah, petunjukmu ya Allah. Tapi hari ini ya Allah, sampai hari ini hamba belum bisa baca Al-Quran ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, sekalipun aku belum bisa baca ya Allah, aku niat melihat kalamullahmu ya Allah. Aku cinta kepada Al-Quran ya Allah. Berikan hidayahmu kepadaku sampai koyo ngoten niku. Dengan pernah lu ngoten niku. Rasanya jawab wis tak jawab. Sewu wae to gojek jenengan insyaallah. Artinya Bapak Ibu, kerugian bagi orang Islam adalah, mohon maaf, cah nom-nom termasuk ini. Cah nom-nom niki to. Nek kon sinau maca Al-Qur'an mempeng. Nek kon les bahasa Inggris, les matematika, sok kowe mati Mas, ora ono malaikat takon. Siji tambah siji piro? Ora ono Mas. Saya tidak melarang jenengan sekolah lu, aku lu sarjana ya, maksudku, gitu, baca Al-Quran jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena satu huruf dari Al-Quran akan datang menyelamatkan kita ketika kita berada di dalam kubur. So nek mati jenengan wis ra iso meneh maca Quran, nek ra percaya butek yo. Mumpung saiki isih urip ning donya,
perbanyak baca Al-Quran. Sekalipun tidak bisa menghatamkan dalam sebulan 1 juz, gak usah dihatamkan sejuz, minimal sehari semalam kita baca seayat pun jadilah. Walaupun Al-Quran punya hak sehari semalam dibaca 200 ayat. Akhirnya para ulama berkata, surat Al-Fatihah yang dibaca ketika sholat, kemudian termasuk surat-surat pendek yang dia baca, niku sudah menunaikan haknya daripada Al-Quran. Makanya Bu, Mak, kita punya Quran di rumah, niku adalah kitab suci kita. Jangan sampai orang Islam kok raiso moco kitab Al-Quran. Kalau memang tidak bisa, belajar. Tidak bisa punya kesempatan, minimal nyawang Quran. Raiso nyawang, nyekel ambung sih sholat. Nah nyawang kadang kan, mohon maaf mungkin ada yang hutang gitu, paling tidak dipegangkan mushaf Al-Quran, cium. Kenapa? Insya Allah ada barokahnya. Ada niku. Niku Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ada barokah manfaat. Niat saya bukan gurui, tapi niat kita sama-sama hijrah di tahun ini, perbaiki diri, jaga sholat, kita perbanyak amal soleh, sedekah, puasa, dan termasuk baca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jadi ilmu yang barokah, manfaat di dini wa dunia hatta akhirah, diselamatkan keluarga kita, dijaga anak-anak kita, dicukupi segala kebutuhan kita, dan mudah-mudahan akhir hayat kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih kepada Ustadz Ali Sarjana Pendidikan Islam yang telah menyampaikan tausiah agamanya. Semoga apa yang disampaikan dapat kita laksanakan, dan apa yang kita laksanakan benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi akan kita iri acara pada malam. Acara yang terakhir sebelum kita tutup adalah pelaporan panitia tasyakuran 1 Muharram 14 itu Pak, 1443 Hijrah, kelalen ya sini. Maka kepada Bapak Suyadi kami persilakan untuk menyampaikan laporannya. Nuwun sewu, sing sampun pikantuk bungkusan dibuka langsung didahar sinambi kula nyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ari Wibowo, Pak Iqbal, dan segenap para alim ulama, Bapak Haji Muhtaram selaku tuan rumah. Yang kami hormati Bapak Sekdes, Bapak PDD, Bapak Kepala Dusun, dan segenap para orang tua kami yang saat ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bertemu menyambut datangnya malam tahun baru Hijriah 1443. Semoga dengan datangnya tahun baru Hijriah ini, kita bersama-sama umat Islam akan selalu ingat kebaikan, akan selalu ingat syukur kita karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Sholawat dari salam
sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah panjang lebar tentang kejadian di malam 1 Muharram, yaitu tepatnya bulan Hijriah, tahun Hijriah yang saat ini sedang kita bertemu. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, tahun ini tahun ini kita mendapatkan dana dari seluruh masyarakat, khususnya dari 6 RT ke 7 RT yang sudah masuk berjumlah Rp8.310.000 plus saldo tahunnya kemarin berjumlah Rp6.805.000. Total dana yang masuk berjumlah 15 plus saldo plus dana tahun ini Rp15.115.000. Catatan dari blok RT blok B2 2 RT ini belum ada masukan kepada panitia. Mungkin Pak Kadus sekali Pak RT nya orang narik, orang ngilik nih, jadi orang bodoh setor. Mungkin tahun ngarep orang setor apa dititip nih. Jadi untuk RT B2 Bapak hadirin yang kami hormati, sedikit banyak apa yang jadi gini Bapak ya, apa yang kita perbuat tahun ini tahun 2021 ini Pak Ustadz Ari, yang kita lakukan tahun 2021 ini semuanya tidak lain adalah saking takutnya kita kepada Allah. Itu yang intinya. Saking takutnya kita kepada Allah, maka tahun 2021 ini kita gemah bersama mengadakan zikir, mengadakan istighosah di dalam hati kita, di dalam hati masyarakat, di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Saya yakin, kita bersama-sama yakin, selain kita takut kepada Allah, yang jelas kita ngeri dengan corona, itu jelas. Maka kita bersama-sama hanya bisa berharap, memohon, jaluk karo Gusti Allah ora nganggo lantaran. Kita minta kepada Allah langsung. Malam hari ini kita adakan sedekahan, kita mengadakan sedekah bersama, karena dengan sedekah musibah akan minggir dari tempat kita. Sing ora gelem sedekah piye, sumben tunggu dhewe. Itu. Maka monggo Pak, Bu. Monggo. Bareng-bareng. Jadi kita bersama hanya berharap kepada semuanya, hanya kita bisa berharap kepada Allah. Cilik wis salone sing cilik, sing paling cilik dhewe. Sing paling cilik dhewe salone wis. Gambar iki. Yeay. Halo, cukup, masalah apa?
Halo, 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 ampun, petengan yo Ben, petengan orang apa-apa, sepenting yang suaranya Ben kaya mati. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sedikit juga kami menyampaikan tentang adanya kegiatan ini sudah berjalan 22 tahun. Ini saya ingat betul, tahun 1999 kita mengadakan kegiatan ini pertama, tepatnya bulan Agustus, dan ini sudah bertemu dengan bulan Agustus lagi. Artinya masyarakat tetap, umat Islam tetap antisipasi untuk mencegah musibah, Pak Ustadz Ari. Dengan dikir ini kita hanya berharap dijauhkan dari musibah, didekatkan dengan kebaikan, tidak berharap apa-apa. Hanya Allah yang tahu niat kita. Maka untuk itu kepada segenap pimpinan-pimpinan masyarakat, monggo kita ajak masyarakat seperti yang dicontohkan Ustadz Ari di SB8 seperti apa, di Bumi Makmur seperti apa. Maka kita sebagai warga masyarakat, terutama saya pribadi, saya sudah berkecimpung ketika kegiatan ini mulai awal. Alhamdulillah sampai saat ini pun saya masih berdiri. Sekalipun berdirinya di tempat ini tidak lain adalah merupakan tanggung jawab saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan masyarakat, dengan orang banyak, monggo terserah. Tapi saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian merupakan bentuk komitmen saya, tanggung jawab saya kepada Allah untuk mengajak kita hilang dari musyrik dan syirik. Kita hilangkan musyrik dan syirik. Karena apa? Dosa yang paling tidak diampuni Allah adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, saya ada tanggung jawab yang tidak kalah penting seluruh warga masyarakat. Saya sebagai panitia pembangunan Masjid Baitul Sholihin, saya saat ini mau menangis. Saya hanya mau menangisi warga masyarakat umat Islam yang sampai saat ini Pak Ari, saya, Pak Saido dan kawan-kawan belum pernah datang ke rumah warga untuk minta dana untuk masjid. Berenten sing kula jawi ten dia Pak. Nggih, insyaallah bulan Muharram niki saya akan datangi. Jadi untuk Masjid Baitul Sholihin kondisinya sampai sekarang ini mungkin baru mencapai 38%. Yang insya Allah nanti di penghujung tahun 2021 itu kita sudah mempunyai atap masjid. Maka kepada seluruh warga masyarakat, umat Islam pada umumnya, saya dengan kawan-kawan panitia akan datang ke rumah bapak-bapak untuk njaluk keikhlasannya. Ojo mung saiki okeh pun saya seneng. Itu yang saya harap. Wis tok sedekah ora nek melarat. Ngono jarene. Nggih mari nggih. Ah, ngoten. Dadi monggo kita investasi untuk akhirat. Mergo sapa-sapa sing gelem gawe masjid, gawe tempat ibadah, besok eneng kono bakal dikai omah saka cahaya. Mungkin saiki apa bentuke ora eneng ning donya niki. Itu yang sangat kita harapkan. Maka saya tanggung jawab penuh tentang pembangunan ini, mau tidak mau saya harus turun tangan datang ke rumah bapak-bapak. Saya akan bawa buku berapa bapak mau menyumbang. Tidak hari itu 2-3 bulan baru membayar tidak apa-apa. Karena apa? Kalau saya datang hari itu paling dapat 5.000, 10.000. Nek tak tunda sampai 3 bulan, maka insya Allah 3 juta pun tidak menjadi keberatan. Itu harapan saya. Jadi kepada segenap warga masyarakat, khususnya di Dusun Sukoharjo dan Dusun Kerajaan, saya berharap hal ini monggo kita antisipasi. Kegiatan-kegiatan masyarakat yang di saat ini seperti ini merupakan kegiatan-kegiatan yang tertunda dengan adanya corona ini. Tapi dia monggo kita leluasa mawon, kita leluasa, kita tetap sholat berjamaah,
yasinan yo aja dilereni, mergo kuwi donga, Pak. Dene wis yasinan dilereni terus salate ora mangkat. Terus Gusti Allah tambah engke musibah tambah akeh. Ini yang kita harapkan. Maka kita bersama-sama yakin pada Allah. Protokol kesehatan kita jalankan, tapi ibadah juga lebih penting untuk kita lakukan. Itu kalau Pak Ari, kalau saya sebagai orang tua memang menyampaikan apa adanya saja, biar nanti masyarakat umat Islam ini merasa tergugah hatinya. Utang saya Pak Ari masih 68 juta untuk bangun yang ada. Apa sama harus bantu hari ini? Oleh, aku kini belum dibantu. Yang masih ada 68 juta. Terus rencana yang akan kita gali sekitar 190 juta untuk membuat atap itu. Enteng Pak Ari sebenarnya. Kalau masyarakat dua dusun ini mau per kakak 2 juta selesai. Enteng jadi niku. Nek sampean Pak Ari 2 juta, gua insya Allah 5 juta siap. Ngoten. Enteng-entengan mawon. Nah, ngoten Pak Ari siap. Jadi kalau memang ada seperti itu, insya Allah nggak akan berat itu. Dan itu akan kita unduh nanti. Yang terakhir, monggo kita noleh nganan. Mriko, noleh nganan. Sing manggon kono noleh nganan noleh aku Pak. Noleh aku. Sing kono yo noleh nganan. Ben roh sing tengenku ki sapa to sakjane? Oh, jek eneng nggih Pak Parno. Pak Guru Slamet ijik. Terus noleh ngiwo Pak. Mbak Arton niku Pak Ari. Nah, niku. Apakah kita tahun depan masih akan seperti ini? Pertanyaan nih, kira-kira corona nggawa kula kalau sampean apa ora? Nek kira-kira corona ora katut, berarti sampeyan isih ketemu. Nek corona ngatut awake dhewe iki katut, berarti sampeyan wis ora ketemu meneh. Nggih to? Niku contohnya disampaikan Pak Ari, telung dino aja sehat, bosnya untuk kabar orang percaya. Kulo sering Pak Ari, saya ini paling sering tidak percaya kalau ada orang meninggal. Karena apa? Wah, aku ini sih ketemu loh, numpak motor. Ini mulai kesampean. Maka monggo Pak, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, corona ini jalan kita untuk menemui hidayah kita pada Allah. Nek wis dikai corona koyo ngene iki gak gelem salat, jan wis nemen wong niku. Nggih to? Wis corona koyo ngene iki lho gelem salat, monggo ben disalatke tonggo keparo. Penak niku urusane. Dijak jamaah angel, ya ora apa-apa, somben diundangi tonggo keparo jak jamaah. Salat mayit cocok mboten Pak Iqbal? Karena Pak Iqbal ini setiap ada orang meninggal, Pak, mayit iki apik palek. Jelas sing jan rakyat mesti ngomong apik. Nek ngomong elek gebuki keluargane. Elek. Pak Iqbal seperti itu. Maka biar kita menjadi mayat yang baik, ayo biasa sholat, ayo biasa berjamaah, ayo biasa bersedekah, ayo beramal, ben awake dhewe dihindarke saka musibah. Itulah Bapak Ari, Bapak Ustadz Iqbal dan Bapak sekalian yang kami muliakan. Saya terima kasih atas perhatiannya, juga terima kasih atas kehadirannya, atas sedekahnya. Mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah akan meninggalkan kita dari balak-balak yang sekarang sedang tumpuk untung di dunia ini. Jadi nek kita harus gelem sedekah, gelem infak, gelem sedekah, gelem amalan lain, maka musibah itu akan menghilang dari tempat kita ini. Insya Allah tahun depan Pak Iqbal kita akan jadwalkan kegiatan Muharram ini di Blok B4. Setuju nggih?